Selamat pagi, Ernst. Pagi. Apa kabar? Hari Baik, ini baik. kita ada di San Francisco Hilton. Oke. Boleh cerita tujuan apa di San Francisco? Saya di sini menghadiri Kongres Permias Nasional 2014. Saya bagian dari Majelis Kongres, Majelis Permias Nasional. Jadi Permias Nasional itu menaungi permias-permias chapter di tiap negara bagian yang ada. Oke. Dan Ernst asalnya dari mana? Saya dari Jakarta. Terus sekarang sedang bekerja di Vermont. Vermont. Ya. Vermont, coba cerita ada letaknya di mana? Ya. Vermont itu di daerah New England, di atasnya Massachusetts, sampingnya New Hampshire. Itu sekitar 3 jam nyetir dari Boston. Ernst lulusnya tahun berapa? Saya dulu lulus dari University of Hawaii S1 tahun 2008. Oh, 2008? Ya. Tapi masih bergabung dengan Permias? Iya, jadi habis selesai S1 saya sempat kerja dengan OPT. Setelah itu saya lanjut lagi S2, baru lulus 2011. Di bidang apa S2? S2 saya di Library and Information Science. Kok bisa masuk ke Library and Information? Itu lebih ke, memang ada niat untuk lanjut S2 di situ, cuman nggak secepat itu sebenarnya. Jadi jawaban singkatnya untuk tuntutan kerja, karena saya setelah lulus kuliah S1 saya di Marketing and International Business sebenarnya. Tapi dapat kerjaannya di University Library di University of Hawaii at Manoa sebagai Project Manager. Project Manager di bagian apa? Untuk manage project khusus dari Library of Congress, namanya National Digital Newspaper Program. Tiap negara bagian itu bisa ikut. Hawaii ikut dan jadi Hawaii Digital Newspaper Project. Apakah juga internasional? Negara internasional juga ikut? Enggak, karena ini khusus untuk all the 50 states in America. Coba ceritakan apa itu yang kerjakan. Oke, ya. Jadi proyek ini tujuannya untuk digitize old historic newspapers from 1836 to 1922, from microfilm reels mostly to digital files. So every state can submit 100,000 pages per every award cycle, which is 2 years. Dan semua hasilnya itu masuk ke dalam websitenya Library of Congress, namanya chroniclingamerica.com. Tolong diulang lagi. Namanya chroniclingamerica.com. Dan itu public access? Ya, itu open access, freely accessible from anywhere in the world. High resolution TIFF, JP2000, dan bisa download dalam bentuk PDF, dan juga bisa diklip untuk artikel-artikel yang mau dipilih aja bisa. Dan bisa di search juga karena udah ada OCR-nya, Optical Character Recognition. Jadi bisa search dengan beberapa if statement atau and or. Ya, bisa. Jadi bisa cari berdasar tempat, nama koran, tahun, juga bisa keyword search secara umum. Dan foto-foto semua juga sudah ada di situ? Iya, semua ada. Jadi semua halaman newspaper itu di scan. Ini hanya newspaper atau majalah atau? Ini karena hanya hanya newspaper. Oh, hanya newspaper. Ya, dari tahun 1836 sampai 1922, sebelum sampai copyright. 1922. Ya. Kenapa sampai 1922? Karena 1923 itu copyright law kicks in. Jadi Library of Congress mau semua yang di public domain aja yang di digitize. Kalau jadi salah public domain itu berapa tahun? 50 atau? Pokoknya ada beberapa peraturan, tapi khusus untuk yang semua publication sebelum tahun 1923 itu udah masuk public domain, kecuali diklaim
sama yang punya. Oh, yang punya. Oke. Terus apa bedanya ini digital dibanding dengan mungkin yang ada di market sekarang? Sekarang kan memang eranya mau geser pelan-pelan atau secara cepat, saya juga kurang tahu, ke digital ya. Everything digital. Newspapers are now being born digital. So we want to put out primary source of history also online, so it's more accessible to everyone. Untuk dibaca, untuk riset. Sekarang banyak movement for genealogy, trying to find out your family's history. Jadi banyak sekali kegunaannya, membuat semua ini bisa diakses secara digital, karena kalau enggak harus ke tempat yang punya microfilmnya atau punya paper copy dari koran-koran lama ini. Terus juga harus tahu pelan-pelan bukanya, karena kalau koran lama itu fragile sekali, dan kalau microfilm harus diikutin rollnya kan, nggak bisa di search. Jadi memang tujuannya untuk supaya semua orang bisa akses lebih gampang. Nah, ini program atau apakah dibikin oleh pemerintah sendiri atau ini adalah satu yang dibikin oleh perusahaan software company? No, ini purely a federal government funded program. Jadi technical sponsornya Library of Congress, sama yang fundingnya dari NEH, National Endowment for Humanities. Jadi Ernst, coba kasih contoh tugasnya apa di dalam? Kalau tugas saya sebagai project librarian, sebelumnya di Hawaii, jadi di Hawaii saya project manager. Terus baru tahun lalu saya pindah ke University of Vermont menjadi project librarian. Tapi itu misinya sama? Ya, jadi pada intinya saya cuman pindah state aja, pegang project di state yang beda aja. Kerjaan saya itu untuk basically I oversee the day-to-day operation, the workflow that entails moving from microfilm all the way to being part of the website in chroniclingamerica.com. Itu proyeknya berapa lama? Dia itu ada siklusnya tiap 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun itu 100.000 halaman harus sampai ke Library of Congress dan jadi bagian dari kontennya. Okay. Terus apakah Indonesia bisa kerjakannya? Sedikit sulit kalau saya bilang, karena pertama microfilm atau source-nya yang bisa didigitize itu rata-rata adanya di Belanda. Oh, oke. Dan juga yang saya kurang tahu kualitas preservation dan archive di Indonesia. Kemungkinan tidak setinggi standar di sini, karena di sini sangat-sangat hati-hati dengan primary source yang udah dari zaman dulu-dulu supaya nggak rusak atau hilang atau gimana. Dan setahu saya sebagian dari historical newspaper di Indonesia sudah ada proyek digitization, tapi dari pihak Belanda. Jadi mereka yang bantu digitize dan bikin jadi online available juga. Jadi, tapi adanya di Indonesia? Atau dibikinnya di... Inisiatifnya dari Belanda, atau inisiatif dari non-profit organization dari tempat lain, dari Eropa setahu saya. Jadi Indonesia hanya sebagai content provider aja. Jadi yang challenge-nya lumayan ya, karena pertama is preservation dari copy original. Iya, dan juga memang mungkin belum di Indonesia orang-orang belum terlalu mengerti betapa pentingnya preservation of these original historical documents. Jadi kadang ya disimpan di archive, itu bisa aja disimpannya di basement dan sangat lembab, dan itu sangat tidak baik untuk bahan-bahan seperti itu. Dengan teknologi sekarang, kemana teknologi ini akan di era digital? Kayaknya untuk akses memang semua akan bergeser ke digital, jadi semua historical document itu bakal ada, bisa dicari online,
Apakah bisa cari pakai smartphone? Iya bisa. Sudah ada app? Kalau untuk Chronicling America sendiri nggak ada, tapi kalau proyek-proyek dari negara lain ada. Jadi selain di Amerika, kita juga sering kumpul ya untuk conference dan saling tukar pengalaman dan cerita. Seperti di Eropa itu ada proyek besar namanya Europeana. Jadi semua National Library di Eropa itu yang ada proyek digitization, mereka diambil semua kontennya, jadi bisa di search secara umum. Apakah ini bakal lebih interaktif dengan video dan voice selain itu digitize? Jadi kadang-kadang sekarang majalah digital kan ada, bisa nonton video juga di situ, atau bisa juga dengar voice-nya, rekaman. Right. Kalau untuk yang koran-koran lama, saya pikir ya itu aja kontennya kan, yang mungkin ada cetak. video yang zaman dulu gitu. Kalau itu juga ada proyeknya, cuman sedikit terpisah sama yang apa kita kerjakan. Terpisah, bukan integrated ya? Iya, belum se-integrated itu kalau untuk government funded projects. Tapi kalau yang udah diambil swasta, misalnya Ancestry.com, itu mereka punya family record, death certificate, birth certificate, and if there's any video or audio, they would probably have it too. Jadi semua bisa di-pull together. Jadi kalau mau bikin family tree dari paling awal, dari sejak mungkin migrasi dari Eropa ke Amerika, itu sudah bisa dipetakan dengan baik. Kawinnya kapan, lahirnya kapan, dengan siapa, tinggal di mana, pindah kemana, ini fotonya, ada masuk berita di sini. Jadi itu jauh lebih integrated. Ini fundingnya berapa jumlahnya? Total funding dari pemerintah Amerika? Funding per state itu sekitar 400.000 US dollar per 2 tahun. 400.000 dolar per 2 tahun ya? Ya. Setiap state? Setiap jadi state. Kita bicara 50 state? Nggak semua state langsung masuk, jadi sekarang ada 36 state. 36. Terus juga pastinya ada infrastruktur untuk di Library of Congress juga yang harus ngecek semua file kita. Staff mereka juga ada satu tim sekitar 10 orang. Dan juga untuk serve websitenya yang lumayan besar juga. Dan berapa orang, jumlah berapa orang yang kerja di proyek ini? Kalau di Library of Congress sendiri sekitar belasan ya. Belasan. Terus di tiap state itu sekitar mungkin 5 atau 6 orang yang kerja. Iya. Kapan projection selesai? Ini targetnya dari 2005 sampai 2030 atau 2025, saya kurang ingat. Oh, jadi agak lama juga ya? Iya, jadi memang tujuannya supaya semua state itu ada konten di Chronicling America. Jadi finally, last question is, pesan-pesannya apa untuk pembaca Kabari dalam bidang digitalisasi? Untuk bidang, I guess, library and information literature in general, memang nggak banyak ya orang Indonesia yang mungkin bergerak di bidang librarianship dan apa yang saya kerjakan. Kesan-pesan saya sih bilang, it's always there if you have any questions, always try to look it first online. There's always an answer or a way to your answer, and librarians are here to help. And things are going digital, so be prepared for that. Oke, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you.